Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara, tempat di mana kita mengungkap kisah-kisah sejarah yang menginspirasi. Kali ini, kita akan membahas seorang tokoh legendaris dari Jepara, yang namanya dikenal hingga pelosok Nusantara dan bahkan ke Eropa. Dialah Ratu Kalinyamat, seorang perempuan pemberani yang memimpin dengan kebijaksanaan dan keberanian luar biasa. Berani melawan penjajahan Portugis, Ratu Kalinyamat bukan hanya sekadar ratu, tetapi simbol perjuangan dan kekuatan wanita dalam sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara. Mari kita telusuri perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku di Jejak Kerajaan Nusantara. Ratu Kalinyamat, seorang tokoh penting dalam sejarah Nusantara, dikenal sebagai putri dari Sultan Trenggana, Raja Demak, yang menjabat sebagai Bupati Jepara. Ia dikenang sebagai figur perempuan pemberani yang memiliki peran besar dalam menghadapi penjajahan Portugis di wilayah Nusantara. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Ratu Kalinyamat pada peringatan Hari Pahlawan. Ratu Kalinyamat memiliki nama asli Retna Kencana, seorang putri dari Sultan Trenggana yang memerintah Kerajaan Demak pada periode 1521 hingga 1546. Saat memasuki usia remaja, Retna Kencana dinikahkan dengan seorang pria yang kemudian dikenal sebagai Pangeran Kalinyamat. Asal-usul Pangeran Kalinyamat cukup menarik karena terdapat beberapa versi mengenai identitas aslinya. Sebagian masyarakat Jepara meyakini bahwa nama aslinya adalah Wintang, seorang pedagang asal Tiongkok yang terdampar di pantai Jepara setelah mengalami kecelakaan laut. Setelah selamat, ia berguru kepada Sunan Kudus dan mulai menetap di wilayah tersebut. Namun, versi lain menyebutkan bahwa Wintang sebenarnya berasal dari Aceh dan memiliki nama asli Pangeran Thoib, putra dari Sultan Mughayat Shah, Raja Aceh, 1514 hingga 1528. Thoib konon berkelana ke Tiongkok dan diadopsi oleh seorang menteri bernama Chie Huioguan. Nama Wintang merupakan adaptasi Jawa dari nama Tiongkoknya, Chie Binteng. Setelah pindah ke Jawa bersama ayah angkatnya, ia mendirikan desa Kalinyamat di wilayah yang kini dikenal sebagai Kecamatan Kalinyamatan. Dari sinilah ia mendapatkan gelar Pangeran Kalinyamat. Ketika menikah dengan Retna Kencana, sang istri pun dikenal dengan gelar Ratu Kalinyamat. Pasangan ini memimpin wilayah Jepara bersama-sama. Ayah angkat Pangeran Kalinyamat, Chie Huioguan, turut diangkat menjadi pati dengan gelar Sungging Badar Duung. Ia juga berjasa dalam memperkenalkan seni ukir kepada masyarakat Jepara, yang hingga kini menjadi salah satu ciri khas kota tersebut. Tragedi mulai melanda kehidupan Ratu Kalinyamat pada tahun 1549, ketika kakaknya, Sunan Prawata, Raja keempat Demak, dibunuh oleh utusan Arya Penangsang, seorang adipati dari Jipang yang juga sepupunya. Kejadian ini memicu konflik perebutan kekuasaan di Kerajaan Demak setelah wafatnya Sultan Trenggana pada tahun 1546. Setelah menemukan keris Kiai Betok milik Sunan Kudus tertancap di tubuh Sunan Prawata, Ratu Kalinyamat bersama suaminya pergi ke Kudus untuk meminta penjelasan. Sunan Kudus, yang saat itu menjadi pendukung Arya Penangsang, menyampaikan bahwa kematian Sunan Prawata adalah balasan atas perbuatannya di masa lalu. Sebagai informasi, Sunan Prawata pernah membunuh Pangeran Surowiyoto atau Sekar Sedalepen, ayah Arya Penangsang. Jawaban ini sangat mengecewakan Ratu Kalinyamat. Dengan perasaan marah dan kecewa, ia dan Pangeran Kalinyamat memutuskan kembali ke Jepara. Namun, dalam perjalanan pulang, mereka dihadang oleh anak buah Arya Penangsang. Dalam serangan tersebut, Pangeran Kalinyamat gugur. Menurut cerita rakyat, Pangeran Kalinyamat berusaha bertahan hidup hingga detik-detik terakhirnya. Ia dikisahkan merayap di tanah menggunakan sisa-sisa tenaganya, sehingga tempat di mana ia meninggal kemudian disebut sebagai Desa Prambatan. Perjalanan Ratu Kalinyamat membawa jenazah suaminya pun diabadikan dalam nama-nama tempat yang mereka lewati. Di sebuah sungai, darah yang mengalir dari tubuh Pangeran Kalinyamat mengubah warna air sungai menjadi ungu. Wilayah tersebut kemudian dikenal dengan nama Kaliwungu. Saat melanjutkan perjalanan ke barat,
Ratu Kalinyamat yang kelelahan melewati sebuah daerah yang kini dikenal sebagai Pring Tulis. Karena kondisinya yang lemah dan berjalan sempoyongan, tempat berikutnya disebut sebagai Mayong. Ketika tiba di Purwogondo, jenazah Pangeran Kalinyamat mulai mengeluarkan bau yang menjadi asal-usul nama wilayah tersebut. Perjalanan ini berlanjut hingga mereka melewati Pecanaan dan akhirnya tiba di Mantingan, tempat di mana Ratu Kalinyamat menetap setelah peristiwa tragis itu. Ratu Kalinyamat berhasil selamat dari peristiwa tragis yang mengancam nyawanya. Dalam upaya mencari keadilan atas kematian suaminya, ia melakukan tapa brata di Gunung Danaraja. Sebuah legenda menyebutkan bahwa ia bertapa dalam keadaan tanpa busana, bersumpah untuk tidak mengenakan pakaian hingga ia berhasil berkeset kepala Arya Penangsang. Simbolik untuk membawa pelaku pembunuhan suaminya ke keadilan. Namun, kisah ini dipandang oleh para penulis Jawa masa lampau lebih sebagai perumpamaan daripada fakta sejarah. Bertapa telanjang menggambarkan tekad Ratu Kalinyamat untuk menjalani kehidupan penuh keprihatinan hingga dendam terhadap Arya Penangsang terselesaikan. Setelah Arya Penangsang tewas pada tahun 1549, Ratu Kalinyamat kembali menduduki posisinya sebagai penguasa Jepara. Pada masa itu, wilayah Demak, Jepara, dan Jipang berada di bawah kendali Kesultanan Pajang yang dipimpin oleh Hadiwijaya. Meski secara administratif menjadi bawahan Pajang, Ratu Kalinyamat tetap dihormati sebagai tokoh senior oleh Raja Hadiwijaya. Sikap ini menunjukkan pengakuan terhadap peran pentingnya dalam politik dan pemerintahan Jawa. Seperti pendahulunya, Pati Unus, yang juga dikenal sebagai Pangeran Sabranglor, Ratu Kalinyamat menunjukkan sikap yang tegas terhadap Portugis. Pada tahun 1550, ia menjawab permintaan Sultan Johor untuk membantu membebaskan Malaka dari penjajahan Portugis. Ia mengirimkan 4.000 prajurit Jepara dengan armada sebanyak 40 kapal perang. Pasukan Jepara bergabung dengan koalisi Melayu, sehingga jumlah total armada mencapai sekitar 200 kapal. Bersama-sama, mereka menyerang Malaka dari arah utara dan berhasil merebut sebagian wilayah. Namun, kemenangan awal ini tidak berlangsung lama. Pasukan Portugis mampu melakukan serangan balasan yang memukul mundur pasukan koalisi Melayu. Sementara itu, pasukan Jepara tetap bertahan, menunjukkan keberanian dan kegigihan mereka. Sayangnya, setelah pemimpin mereka gugur, pasukan Jepara terpaksa mundur. Perlawanan terus berlanjut di pantai dan perairan sekitar, tetapi badai besar menghantam armada Jepara, menyebabkan 2 kapal mereka terdampar dan menjadi sasaran Portugis. Dari ribuan prajurit yang berangkat ke Malaka, hanya setengah yang berhasil kembali ke Jawa. Peristiwa ini menjadi catatan pahit, tetapi juga menegaskan keberanian dan pengorbanan pasukan Jepara. Kisah perjuangan ini menggambarkan bagaimana Ratu Kalinyamat, sebagai pemimpin wanita, memiliki keberanian dan tekad luar biasa. Meskipun upayanya melawan Portugis tidak sepenuhnya berhasil, ia dikenang sebagai pemimpin yang gagah berani. Bahkan, catatan Portugis menyebutnya sebagai Rainha de Japara, Senhora Poderosa e Rica, de Kranigedame, yang berarti Ratu Jepara, seorang wanita yang kaya, berkuasa, dan pemberani. Ratu Kalinyamat, seorang pemimpin yang dikenal karena keberanian dan keteguhan hatinya, tidak pernah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan, terutama melawan Portugis. Pada tahun 1565, ia kembali memenuhi permintaan bantuan dari masyarakat Hitu di Ambon yang terganggu oleh kehadiran Portugis dan sekutu lokal mereka, kaum Hatife. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, semangatnya untuk menentang penjajahan tetap tak tergoyahkan. Sebelum itu, pada tahun 1564, Sultan Alauddin Al-Kahar dari Kesultanan Aceh meminta bantuan kepada Demak untuk menyerang Portugis di Malaka. Namun, pada masa itu, Demak dipimpin oleh Arya Pangiri, seorang bupati yang dikenal mudah curiga dan tidak bijaksana. Arya Pangiri, yang merupakan putra Sunan Prawata, menolak permintaan ini dan bahkan membunuh utusan Aceh. Akibatnya,
Aceh terpaksa melancarkan serangan sendiri ke Malaka pada tahun 1567, tetapi serangan tersebut berakhir dengan kegagalan karena kurangnya dukungan. Pada tahun 1573, Sultan Aceh kembali meminta bantuan, kali ini kepada Ratu Kalinyamat. Dengan tekad melawan Portugis, Ratu Kalinyamat mengirim armada besar yang terdiri dari 300 kapal dengan 15.000 prajurit Jepara, dipimpin oleh Ki Demang Laksamana. Pasukan ini tiba di Malaka pada Oktober 1574, tetapi terlambat karena pasukan Aceh telah dikalahkan dan dipukul mundur oleh Portugis. Meskipun datang terlambat, pasukan Jepara langsung melancarkan serangan dengan menembaki Malaka dari Selat Malaka. Keesokan harinya, mereka mendarat dan membangun pertahanan di daratan. Namun, upaya ini tidak bertahan lama. Pertahanan pasukan Jepara ditembus oleh Portugis, menyebabkan kerugian besar. Sebanyak 30 kapal Jepara dibakar, dan 6 kapal perbekalan yang dikirim oleh Ratu Kalinyamat berhasil direbut oleh Portugis. Kekalahan ini membuat posisi pasukan Jepara semakin lemah, tetapi mereka tetap menolak tawaran perundingan damai yang dianggap terlalu menguntungkan pihak Portugis. Setelah mengalami kekalahan besar, pasukan Jepara akhirnya memutuskan untuk mundur. Dari ribuan prajurit yang dikirim oleh Ratu Kalinyamat, hanya sepertiga yang berhasil kembali ke Jawa. Meskipun 2 kali mengalami kekalahan dalam upaya melawan Portugis, keberanian dan pengorbanan Ratu Kalinyamat serta pasukannya tidak dapat diabaikan. Bahkan, Portugis mencatat namanya sebagai Rainha de Japara, Senhora Poderosa Erica, de Kranige Dame, yang berarti Ratu Jepara, seorang wanita kaya, berkuasa, dan pemberani. Ratu Kalinyamat tidak memiliki anak kandung, tetapi ia dipercaya untuk merawat beberapa anggota keluarga sebagai anak angkat, yaitu 1. Pangeran Timur Rangga Jumena, putra bungsu Sultan Trenggana, yang merupakan adik Ratu Kalinyamat, kelak menjadi Bupati Madiun. 2. Arya Pangiri, putra Sunan Prawata, yang kemudian menjadi penguasa Demak. Arya Pangiri juga sempat menjadi Raja Pajang dengan gelar Sultan Nawantipura pada tahun 1583, setelah menggantikan Sultan Hadiwijaya yang meninggal dunia. Namun, pemerintahan Arya Pangiri di Pajang tidak berjalan baik karena ia lebih fokus pada dendam terhadap Mataram, sehingga mengabaikan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini memicu pemberontakan Pangeran Benawa, putra Hadiwijaya, yang bersekutu dengan Sutawijaya dari Mataram. Pada tahun 1586, Arya Pangiri dikalahkan dan dikembalikan ke Demak. 3. Pangeran Arya Jepara, sepupu Ratu Kalinyamat, anak dari Ratu Ayu Kirana, adik Sultan Trenggana, dan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten. Ketika Maulana Yusuf, Raja kedua Banten, meninggal dunia pada tahun 1580, putra mahkotanya Maulana Muhammad masih kecil. Pangeran Arya Jepara berusaha merebut takhta Banten, tetapi gagal setelah panglimanya, Ki Demang Laksamana, gugur di tangan Pati Mangkubumi Banten, Jayanegara. Setelah itu, Pangeran Arya Jepara kembali ke Jepara. Namun, kota ini kemudian diserang oleh pasukan Panembahan Senopati dari Mataram. Serangan tersebut berhasil menduduki Jepara dan menghancurkan kota Kalinyamat. Ratu Kalinyamat meninggal dunia sekitar tahun 1579 dan dimakamkan di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, di dekat makam suaminya, Pangeran Kalinyamat. Selama hidupnya, ia dikenal tidak hanya sebagai pemimpin yang berani melawan kekuatan asing, tetapi juga sebagai pengasuh yang membesarkan 3 orang pemuda dari keluarganya, Pangeran Timur Rangga Jumena, Arya Pangiri, dan Pangeran Arya Jepara. Keberanian dan perjuangan Ratu Kalinyamat melawan Portugis menjadi salah satu catatan penting dalam sejarah perlawanan Nusantara terhadap penjajahan. Meskipun mengalami kekalahan dalam pertempuran, keberanian dan tekadnya diakui oleh kawan maupun lawan. Sebagai seorang pemimpin wanita, ia menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki kemampuan dan hak untuk memimpin serta berkontribusi dalam perjuangan melawan penjajahan. Kehidupan Ratu Kalinyamat juga mencerminkan kompleksitas politik di Jawa pada abad ke-16,
yang melibatkan persaingan kekuasaan di antara kerajaan-kerajaan besar seperti Demak, Pajang, Banten, dan Mataram. Meskipun Jepara pada akhirnya menjadi korban serangan dari kekuatan lain, warisan Ratu Kalinyamat tetap dikenang sebagai simbol keberanian dan semangat juang yang tidak pernah padam. Demikianlah kisah Ratu Kalinyamat, seorang wanita yang tak hanya menjadi pemimpin di tanah Jepara, tetapi juga menjadi simbol kekuatan dan keberanian dalam melawan penindasan. Perjuangannya yang gigih melawan Portugis, serta peranannya dalam sejarah Nusantara, menjadikannya tokoh yang patut dikenang. Ratu Kalinyamat menunjukkan kepada kita bahwa seorang pemimpin sejati tidak hanya diukur dari gelar atau kedudukan, tetapi dari keberaniannya untuk berjuang demi tanah air dan rakyatnya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan sejarah ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti jejak kerajaan Nusantara, karena masih banyak kisah luar biasa lainnya yang akan kita telusuri bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.